Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Kristianti dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Hari ini saya akan membahas sedikit materi kelas 12 Fisika semester 2. Materi tersebut mengenai konsep dan fenomena kuantum. A. Radiasi benda. Radiasi benda hitam. Dalam kuantum, dikenal istilah dualisme gelombang partikel. Istilah ini memperlakukan cahaya sebagai gelombang dan sebagai partikel. Partikel-partikel cahaya ini disebut foton. Pada tahun 1879, Joseph Stephen melakukan pengamatan tentang benda hitam. Hasil pengamatannya dikemukakan sebagai berikut. Daya total yang dipancarkan oleh suatu benda sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Beberapa tahun kemudian, Ludwig Boltzmann memperbaiki hasil pengamatan yang dilakukan oleh Joseph Stephen dan menghasilkan suatu hubungan yang dikenal dengan hukum Stephen-Boltzmann. Hukum tersebut berbunyi, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu atau daya per waktu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak dan luas permukaan dari benda hitam tersebut. Ini adalah rumus radiasi benda hitam. Laju radiasi kalor sama dengan daya dibagi waktu. Yang kedua ada hukum pergeseran dalam Wien dalam radiasi sebuah benda. Benda yang dipanaskan akan menghasilkan radiasi kalor dengan mewakili warna-warna spektrum tertentu dan bergeser dengan tingkat suhu benda. Makin tinggi suhu benda, panjang gelombangnya bergeser ke nilai yang lebih pendek. Persamaan hukum pergeseran Wien sebagai berikut. Panjang gelombang yang mengakibatkan kerapatan energi maksimum dilambangkan dengan lambda M. Lambda M dikali T. T itu temperatur mutlak benda, satuannya itu Kelvin. Sama dengan C, konstanta Wien. Gambar ini adalah gambar intensitas radiasi benda hitam. Sedangkan gambar ini adalah gambar pendekatan warna pijar suatu benda panas terhadap suhunya. Yang ketiga ada teori Planck. Pada 1900, Max Planck melakukan penelitian tentang radiasi benda hitam. Max Planck mengemukakan bahwa energi yang dipancarkan oleh benda hitam berbentuk paket-paket kecil atau kuanta, bukan dalam kontinu. Hasil penelitian Planck sebagai berikut. Yang pertama yaitu, radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul hanya memiliki satuan-satuan diskrit. Energi dari molekul mengalami kuantisasi atau terkuantisasi. Energi yang diperbolehkan pada suatu molekul disebut tingkat energi. Tingkat-tingkat energi tersebut merupakan kelipatan bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. Energi molekul pada tingkat energi tertentu dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus molekul pada tingkat energi tertentu. E itu adalah energi, sedangkan N ini adalah 1, 2, 3 bilangan asli yang selanjutnya disebut bilangan kuantum. H adalah tetapan Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 4. V ini adalah frekuensi getaran molekul-molekul dalam satuan Hertz. Yang kedua adalah hasil penelitian Planck adalah
Kuantum atau foton adalah molekul-molekul yang meradiasikan atau menyerap energi cahaya dalam satuan diskrit. Peristiwa tersebut dilakukan molekul dengan cara berpindah atau melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Akibatnya, energi sebuah foton karena beda energi antara dua tingkat energi yang berdekatan dapat dirumuskan sebagai berikut. E ini tadi adalah energi. H adalah tetapan Planck, yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. V ini adalah frekuensi getaran molekul-molekulnya dalam satuan Hertz. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ke subbab yang A. Sebuah filamen lampu pijar pada suhu T Kelvin meradiasikan gelombang dengan lambda 6.000 Armstrong. Jika filamen mengalami penurunan suhu 0,5 T, maka panjang gelombang radiasinya menjadi sebesar diketahui T1 sama dengan T. Lambda M1 yaitu 6.000 Armstrong. T2-nya adalah 0,5 T. Yang ditanyakan yaitu panjang gelombang radiasinya, atau bisa juga lambda M2. Mari kita lanjut ke penyelesaian. Di sini kita membahas tentang contoh soal pergeseran Wien. Lambda M1 dikali dengan T1 sama dengan lambda M2 dikali dengan T2. Kita langsung masukkan ke angka. Lambda M1 yaitu 6.000. T1-nya T. Karena yang kita cari adalah lambda M2, maka kita hanya menuliskan lambda M2. Dikalikan dengan 0,5 T. T di sini bisa dicoret ya, karena sama. Jadi, lambda M2 sama dengan 6.000 Armstrong dibagi dengan 0,5 T. Menghasilkan 12.000 Armstrong. Jadi, panjang gelombang radiasinya menjadi sebesar 12.000 Armstrong. Kita lanjut ke subbab yang kedua yang bagian B. B. Efek fotolistrik. 1. Percobaan efek fotolistrik. Identitas cahaya sebagai partikel yang menjadi dasar untuk mengetahui perilaku cahaya ketika menumbuk suatu benda dikenal sebagai efek fotolistrik. Sebuah plat logam dipasang pada katode yang disinari oleh cahaya. Foton cahaya yang menumbuk logam mengakibatkan elektron pada logam terlepas. Elektron yang terlepas memiliki energi yang cukup untuk sampai ke anode. Pada saat potensial perintang V diperbesar, elektron yang sampai di anode menurun. Akibatnya, arus listrik yang mengalir juga mengalami penurunan. Jika nilai V diperbesar hingga mencapai atau sama dengan nilai V0, tidak ada elektron yang sampai di anode sehingga tidak ada arus yang mengalir. Ini adalah percobaan fotolistrik. Ini adalah gambar arus fotoelektron sebanding dengan intensitas cahaya. Tegangan pemberhenti V0 bernilai sama untuk semua intensitas cahaya, dari frekuensi yang diberikan V ataupun tetap. Ini adalah gambar nilai tegangan pemberhenti atau V0 bergantung dari frekuensi cahaya. Dapat diambil kesimpulan bahwa besar kecilnya energi pada peristiwa efek fotolistrik bergantung
pada frekuensi foton yang akan datang dan tidak bergantung pada intensitasnya. Intensitas hanya berpengaruh pada banyaknya elektron yang terlepas. Makin besar intensitas, makin banyak elektron foton yang terlepas dari logam. Makin banyak elektron yang terlepas, makin besar arus yang timbul. Pada efek fotolistrik, berlaku juga persamaan sebagai berikut. E ini adalah energi atau energi foton dalam bentuk Joule. Max ini adalah energi kinetik maksimum elektron dalam satuan Joule, ditambah dengan energi ambang yaitu W0. Bisa juga kita menggunakan energi kinetik maksimum sama dengan tetapan Planck yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan V yaitu frekuensi foton dalam bentuk Hertz dikurangi tetapan Planck dikali dengan frekuensi ambang. Di sini juga terdapat syarat terjadinya efek fotolistrik. Apa saja syarat terjadinya efek fotolistrik tersebut? Yang pertama adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, atau frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang. Yang kedua yaitu panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang, yaitu lambda lebih besar daripada lambda 0. Yang kedua ada gelombang de Broglie. Pada 1924, Louis de Broglie mengemukakan bahwa benda yang bergerak memiliki sifat gelombang yang melengkapi sifat partikelnya. Hal ini dapat menjelaskan bahwa foton dan elektron yang bergerak bersifat sebagai gelombang dan partikel. Gelombang de Broglie ini memiliki persamaan yaitu panjang gelombang dalam bentuk meter yaitu lambda dilambangkan dengan lambda sama dengan konstanta Planck dibagi dengan massa partikel dikali dengan kecepatan gerak partikel. Massa partikel satuannya kilogram, sedangkan kecepatan gerakan partikel satuannya yaitu meter per sekon. Atau bisa juga kita menggunakan konstanta Planck dibagi dengan momentum partikel. Yang ketiga ada ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian didasarkan pada peristiwa bahwa dalam waktu yang bersamaan, kita tidak mungkin mengetahui kedudukan dan momentum suatu benda. Hal tersebut dikemukakan oleh Werner Heisenberg pada tahun 1927. Heisenberg pun merumuskan prinsip ketidakpastian, yaitu sebagai berikut. Ini adalah rumus ketidakpastian Heisenberg. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Frekuensi kerja sebuah logam adalah 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Ketika diberi cahaya berfrekuensi 8 dikali 10 pangkat 14 Hz. Tentukan besar energi kinetik elektron yang keluar dari logam tersebut. Yang diketahui dari soal adalah frekuensi kerja sebuah logam. Frekuensi kerja ini dilambangkan dengan F0, ya, sama dengan 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan frekuensi cahayanya adalah 8 dikali 10 pangkat 14 Hz. Yang ditanyakan adalah energi kinetik elektron, dilambangkan dengan EK. Penyelesaiannya yaitu kita bisa menggunakan rumus energi elektron
Energi kinetik elektron sama dengan HF dikurang dengan W. Atau kita menggunakan HF dikurang HF0. Kita masukkan ke angka 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dikalikan dengan 8 kurang 5 dikalikan 10 pangkat 14 menghasilkan 1,98 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi, energi kinetik elektron yang keluar dari logam tersebut sebesar 1,98 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jika dalam soal tidak diketahui konstanta Planck-nya, berarti konstanta Planck-nya bernilai 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Kita lanjut ke materi berikut yang C. C. Sinar X dan efek Compton. 1. Sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang pada orde angstrom. Sinar X pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen pada tahun 1895. Sinar X dimanfaatkan untuk mendeteksi keadaan tulang dengan melihat absorpsi dan refleksi sinar X. Absorpsi dan refleksi sinar X oleh organ tubuh menghasilkan sebuah pencitraan. Yang pertama memiliki materi yang A, yaitu sumber sinar X. Rontgen menemukan sinar X di laboratorium University of Würzburg, Jerman. Dia menguji cahaya dan sumber radiasi yang lain dengan penembakan elektrode pada sebuah tabung gelas yang disebut tabung lucutan Geissler. Rontgen heran ketika ia menempatkan tangannya di antara tabung dan layar. Pada layar tampak jejak tulang tangannya. Rontgen pun mendokumentasikan penemuannya dan mempublikasikannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul Über eine neue Art von Strahle, Vorlaufsmitteilung. Sumber elektron dari filamen yang dipanaskan dipercepat menuju anode yang terhubung dengan pendingin atau air. Proses terbentuknya sinar X yang berasal dari elektron katode yang dipercepat dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah gambar percepatan elektron yang menghasilkan sinar X. Yang B ada spektrum sinar X. Ada berbagai cara untuk mengukur panjang gelombang sinar X. Salah satunya yang memanfaatkan pemantulan sinar X oleh kristal zat padat. Apabila konfigurasi atom-atom diketahui dan jarak antara atom-atom diketahui, kristal tersebut dapat digunakan sebagai analisator panjang gelombang sinar X. Sinar X terpancar ketika elektron berenergi tinggi menembak sebuah sasaran logam. Spektrum sinar X ditunjukkan oleh kurva dengan puncak tajam seperti pada gambar berikut. Ini adalah gambar spektrum sinar X dari sebuah sasaran logam yang mengandung spektrum kontinu yang lebar, ditambah sejumlah garis tajam yang bergantung pada sinar-sinar X. Data yang ditunjukkan diperoleh ketika elektron 37 ditembakkan pada sebuah sasaran molybdenum. Yang C ada penerapan sinar X. Sinar X sangat berguna di dunia medis atau kesehatan. Sinar X digunakan untuk pencitraan organ tubuh melalui foto ronsen.
Sinar X mengobservasi organ tubuh dan menghasilkan citra yang tersimpan dalam film negatif atau yang lebih modern saat ini tersimpan dalam bentuk foto digital. Namun, pemeriksaan dengan sinar X dapat memungkinkan pemicu kanker karena pancaran radiasi jika pemeriksaan dilakukan dengan tidak tepat. Ini adalah contoh pencitraan dengan sinar X, yaitu ronsen, hasil citra tulang dengan sinar X. Selain itu, di subbab yang C, ada juga efek Compton. Yang pertama adalah foton datang. Sinar X terbentuk dari proses hamburan yang dikenal dengan efek Compton. Energi sebuah foton dapat dirumuskan energi dikalikan energi sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi foton. Dengan demikian, energi foton dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi foton sama dengan konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi foton dalam satuan Hertz. Atau bisa juga menggunakan momentum partikel dikalikan dengan C. C itu adalah cahaya. B. Elektron target. Elektron mula-mula dalam keadaan diam. Momentum elektron bernilai 0 atau P sama dengan 0. Energi yang dimiliki elektron hanyalah energi diamnya. Energi diamnya dirumuskan sebagai berikut. Energi sama dengan massa partikel 0 dikalikan dengan C pangkat 2. Yang ketiga ada C, foton hambur. Setelah menumbuk foton, energi foton menjadi berkurang. Energi yang hilang ini diubah menjadi energi kinetik elektron, sehingga elektron menjadi bergerak. Energi yang dimiliki foton hambur dirumuskan sebagai berikut. Energi sama dengan H dikali V aksen. H tadi adalah konstanta Planck, sedangkan V-nya itu adalah frekuensi foton dalam satuan Hertz. Foton terhambur dapat berubah menjadi partikel seperti elektron dan positron. Hal ini dapat terjadi jika foton terhambur memiliki energi minimal 1,02. Peristiwa berubahnya foton menjadi partikel lain dinamakan produksi pasangan dan berlaku persamaan sebagai berikut. Energi foton sama dengan energi materi. Tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi foton dalam satuan Hertz sama dengan massa diam elektron atau positron dikali C pangkat 2 ditambah energi kinetik elektron ditambah massa diam elektron dikali C pangkat 2 ditambah energi kinetik elektron. Bisa juga menggunakan rumus H dikali V, yaitu tetapan Planck dikalikan dengan frekuensi foton, sama dengan 2 massa diam 0 elektron atau positron dikalikan C pangkat 2 ditambah energi kinetik total.
Contoh soal yang ketiga. Suatu foton dari sinar X dengan panjang gelombang 0,2 nanometer dihamburkan oleh suatu balok karbon. Jika radiasi yang dihamburkan membentuk sudut 90 derajat terhadap sinar datang, berapakah perubahan panjang gelombang setelah hamburan? Di sini diketahui bahwa panjang gelombang sinar X-nya yaitu 0,2 nanometer. Dan diketahui juga bahwa sinar X ini membentuk sudut 90 derajat. Yang ditanyakan, kita diminta menentukan perubahan panjang gelombang setelah hamburan atau delta lambda. Nah, selain itu, kita juga perlu mengetahui beberapa rumus yang tidak diketahui dalam soal, namun kita harus mengetahuinya bersama. Yang pertama adalah massa elektron sebesar 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Yang kedua ada tetapan Planck-nya yaitu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Dan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. C ini adalah intensitas cahayanya. Yang ditanyakan adalah delta lambda, yaitu perubahan panjang gelombang setelah hamburan. Mari kita bahas. Delta lambda sama dengan tetapan Planck dibagi dengan massa elektron dikali dengan C, yaitu intensitas cahaya, dikali 1 dikurang cos, ini sudut, cos sudutnya ya, 90 derajat. Kita masukkan ke angka, delta lambda sama dengan, tetapan Planck-nya itu 6,63 dikali 10 pangkat min 34, dibagi dengan massa elektron 9,1 dikali 10 pangkat min 31. Dikalikan dengan intensitas cahayanya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Dikali dengan 1 dikurang cos 90 derajat. Delta lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 9 dikali 9,1 dikali 10 pangkat min 31. C-nya dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8. Cos 90 yaitu 0. Jadi 1 dikurang 0 sama dengan 1. Delta lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Di sini sudah kita hitung 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8. Pangkatnya kita kurangi, yaitu mendapatkan pangkat min 23. Jadi 9 dikali 3 yaitu 27. 3 kali 1 yaitu 3. Jadi 27,3 dikali 10 pangkat min 23. Menghasilkan 0,243 dikali 10 pangkat min 11 meter. Bisa juga menggunakan 0,00243 nanometer. Jadi, perubahan panjang gelombang setelah hamburan atau delta lambdanya yaitu 0,00243 nanometer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih.